kelapa tua. Kalau ini kan masih muda. Kelapa tua itu yang dibikin santan itu, ya. Kalau Anda dalam Ramadan itu bisa makan 1/4 kelapa itu sehari, bukan satu ya. Jadi nanti besoknya lagi makan lagi, diapain? Terserah mau dibikin apa. Anda parut, boleh. Kemudian dicampur sama getuk, dimakan tuh. Atau kalau enggak, Anda bikin santan. 1/4 tadi, campurkan air, campurkan madu, campurkan jahe, campurkan sedikit garam, itu the best. Sumber lemak yang paling baik, kata guru saya, itu akan mengobati, bukan mengobatin, membuat jantung kita akan sangat kuat. Modal kelapa 1/4. Termasuk itu juga, nggak tahu saya di sini Masjid Ashab ini Ramadan ada buka puasa bersama nggak? Tapi maksud saya coba diubah gitu loh. Jangan lagi ada sirup di Ramadan ini misalnya. Digantinya sama minuman-minuman warna-warni kan bisa. Telang bisa, secang bisa, rosella bisa, air kelapa bisa. Bahkan es campurnya nanti pakai air kelapa buat airnya. Kan keren tuh. Jadi nggak ada es, jadi campur doang. Gak pakai es. Boleh lah pakai es. Tapi es campurnya isinya nanti, ya misalkan cincau, kemudian ada cendol. Cendol kan bagus tuh, tepung beras dia. Rumput laut, lidah buaya, kasih buah-buahan, kasih air kelapa. Air kelapanya jangan beli air kelapa muda, kelapa tua aja. Cukup. Oh itu udah kenyangnya minta ampun tuh, Masya Allah. Ya, tambahin madu sedikit kalau memang butuh manis, ya. Kalau mau kasih es silakan. Itu sudah luar biasa. Dikreatifin gitu loh makanannya, jangan itu doang. Ya, nggak berubah dari zaman purbakala dulu, gorengan lagi, nggak berubah sampai detik ini. Tepung lagi, gula lagi. Akhirnya apa? Baca Quran selembar sudah ngantuk. La ilaha illallah. Gitu loh. Harus tidak sama puasa tahun ini. Gitu loh. Tidak sama apa? Ibadah mah itu urusan Anda. Ya, kita punya target masing-masing. Tahun ini misalkan target 5 khatam. Udah ketahuan itu berapa kali Anda harus baca Quran, atau dalam satu sholat Anda harus berapa lembar. Kan ketahuan tek gitu. Gitu loh. Dan ada dannya lagi. Satu lagi, ketika nanti Anda baca Quran itu, diam dulu sebentar ketika Anda sedang mau baca Quran itu. Duduk sebentar, diam, pandangi Quran itu, lalu Anda ngobrol sama Allah dalam hati Anda dalam bentuk niat. Boleh? Boleh. Contohnya gimana? Anda ngomong, ya Allah, aku baca Quran ini, niat dalam hati kan? Karena engkau mengharapkan wajahmu, mengharapkan surgamu, mengharapkan syafaat dari Quran, segala macam. Sampai ke hal-hal yang sifatnya person buat diri Anda. Contoh mungkin, ya Allah, aku memohon kebaikan dari keberkahan setiap huruf yang ku baca dari Quran ini, ya Allah, agar engkau membersihkan penyakit hatiku. Boleh? Boleh. Agar engkau menghilangkan sifat takutku, agar engkau memberikan kepercayaan diriku, macam-macam ada. Jadi mungkin sebelum baca itu 5-10 menit Anda diam dulu gitu. Depan Quran itu ngomong dengan Allah dalam hati Anda. Asik banget itu. Sehingga nanti apa? Dia nanti kayak ngirimkan getaran gitu lah. Jadi dia kan, Quran itu kan memang akan berfungsi sebagaimana dia akan diniatkan. Di luar memang kita dapat pahala ya. Contoh mungkin begini. Surat Al-Baqarah itu ya, kalau kita baca di rumah, baca biasa, baca tilawah segala macam, ya biasa aja. Tapi kalau diniatkan misalkan untuk meruqyah rumah tadi atau orang-orang, itu efeknya akan beda loh. Dia akan bekerja sesuai dengan tingkatan niat kita. Makanya para ulama-ulama zaman dulu ketika mereka hatinya susah, gelisah segala macam, atau hal-hal sifatnya membuat gusar atau mungkin gak nyaman hati, dia pegang dadanya, dia baca Qurannya nih sambil dilus-lus. Ya, lus-lus gitu loh dadanya. Apa jantungnya itu? Baca ayat-ayat yang memberikan misalkan ketenangan. Contoh mungkin dalam surat Al-Fat, wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'iman, seterusnya. Dilus-lus. Gitu. Jadi asik tuh. Jadi kita sekarang memanjakan sang panglima. Jadi Ramadan itu bulan memanjakan sang panglima. Panglima atau raja itu siapa ya? Kolbunya kita. Kolbu tuh gimana? Dia pengendali semua dan dia akan lemah kalau makannya banyak, kan gitu. Kolbu tuh kayak begitu. Nah, ada beberapa lagi Bapak sekalian yang perlu Anda lakukan lah selama Ramadan itu ya. Dan cara itu bisa kita dapatkan dari makanan-makanan yang
Banyak kok sekitar kita. Jadi prinsipnya apa? Fix your minerals, ya, benerin mineral kita. Kemudian fix your immunity selama Ramadan. Itu 2 targetnya itu. Dengan cara apa? Pertama ya makan makanan tinggi serat. Makan tinggi seratnya kayak begini nih, termasuk kacang-kacangan. Kalau Anda browsing di internet, ya, ada namanya blue zone country, negara-negara dengan zona biru di dunia. Itu negara-negara dengan usia harapan hidup yang tinggi-tinggi semua. Ya, ada 90 tahun segala macam. Ini pertanyaan ini atau pernyataan ini jebakan sebenarnya. Karena kemarin pas saya ngisi di mana gitu, ada seorang ustadz bertanya kepada saya, "Dokter, saya mau tanya begini. Sebenarnya buat apa sih hidup sehat?" Ngapain sih? Toh kata Nabi SAW, dia bilang umurnya umatku, kata Nabi 60-70 tahun kan? Mau sehat, nggak sehat kita mati juga, bener? Bener nggak? Bener. Ini kan pertanyaan kalau nggak disikapi atau kita nggak paham esensinya, maka bisa bikin baper. Ngapain juga hidup sehat, mati juga kok. Toh kita mati bukan karena sakit, bukan karena penyakit, kita mati karena ajal. Betul, betul banget jawaban saya. Dia ngeliatin saya dari awal saya ngisi kajian itu kan kajian internal gitu kan, dia mandangin saya. Saya ketawa nih orang mau ngetes saya. Ya, tapi akhirnya dia tersenyum. Gampang Ustadz, coba saya bilang. Ini ada 2 orang. 1, 2, A, B lah misalkan. Ini orang sama-sama mati 60 tahun atau 70 tahun lah. Tapi ini orang yang pertama, yang A ini saya bilang, tiap hari nyampah aja isinya. Makan nggak bener, pola tidur nggak bener, segalanya, kesehatannya nggak ada yang bener. Pada usia 40 tahun, dia udah nggak bisa jalan, dia udah. Oke, 40 tahun dia udah nggak bisa jalan. Oke, sekarang kita tarik hadis. Begini cara memahaminya. Supaya nggak ngelihat, kita tuh kalau memandang sesuatu tuh jangan pakai kacamata kuda. Sama saya gitu lah. 40 tahun dia sudah, lututnya sudah sakit, nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, akhirnya apa? Sholatnya duduk. Oke, kita tanya sekarang. Sholat duduk sama sholat berdiri, pahalanya gimana? Udah beda Pak, Bu. Udah beda. Setengahnya sholat berdiri. Oke, orang pergi haji, umroh. Yang ini 40 tahun masih sehat-sehat dia. Haji, umroh, tawaf, sa'i sendiri dia. Yang ini haji, umroh udah pakai kursi roda. Udah beda cerita, saya bilang. Yang ini, karena luar biasa dia katakanlah bikin nyampah ke badannya, akhirnya lisannya, ya, otaknya sudah mulai menurun fungsinya, ngomongnya sudah terbata-bata, nggak jelas, baca Quran pun susah. Yang ini masih bagus, pahalanya lebih banyak yang mana? Gitu loh. Sudah mulai paham ya? Jadi bukan sekedar kita tuh makan ini ribet banget, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Wallahi bukan itu. Titik tertingginya justru malah kalau sudah Anda bisa bikin makan sehat, bisa bikin minuman sehat, Anda bisa beli makanan sehat, minuman sehat, tapi Anda tidak konsumsi, tapi Anda kasih pada orang lain yang membutuhkan, bahkan yang belum pernah makan yang enak kayak begitu. Itu level tertingginya. Anda ngapain puasa? Itu. Jadi bukan sekedar tadi itu. Ribet banget nih. Makan ini nggak boleh. Bukan itu. Karena toh juga suatu hari kelak Allah akan tanya, harusnya kamu tuh 60 tahun masih bisa tawaf, sa'i, umroh. Ya, tapi gara-gara kelakuanmu, kata Allah gitu lah. Sekarang semua diurusin. Gendong cucu nggak bisa, gendong cicit nggak bisa. Gara-gara apa? Ya masa mudanya begini-begini aja. Ya, nyampah terus tiap hari. Saya sih nggak mau gitu. Saya mau mengembalikan jasad ini kepada pemiliknya dalam keadaan baik sebagaimana dia menciptakan dalam keadaan yang baik. Itu filosofinya. Sehingga nanti semua ibadah kan bagus. Umur 70 tahun, Masya Allah masih bisa sholat, gagah, masih bisa baca 1 juz Ramadan setiap hari, kan keren kayak begitu. Dan itu tidak lepas dari mereka-mereka ini. Makanya kalau Anda baca dalam Al-Quran, ya sekalian, itu subhanallah ya, kalimat Allah tentang makanan itu, makanlah yang halal lagi baik, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kan gitu kata Allah kan. Tapi lihat kalimat berikutnya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, kata Allah. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Apa hubungannya makanan sama langkah syaitan? Kalau Al-Quran memberikan urutan, itu pasti ada sesuatu di situ. Habis makan halal, makan baik, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, kata Allah. Ada sesuatu di situ kan? Itu maksudnya. Jadi bukan cuma sekedar, wah kita begini begitu, waduh gagah-gagahan. Enggak lah. Mau makan terserah. Enggak makan pun terserah, mau makan sehat terserah. Jadi kayak sekarang orang misalkan kadang-kadang kan depan saya
Kalau depan saya, jadi saya tuh kalau ketemu orang jadi sudah kayak polisi makan gitu loh. Orang sungkan makan dengan saya, ngapain sungkan makan aja. Toh Anda bertanggung jawab dengan Allah suatu hari kelak kok. Sekarang umur 20 tahun, 30 tahun sudah kena diabetes berlimpah, Bu, serius. Berlimpah. Diabetesnya juga agak-agak seru menurut saya kalau dibahas. Sampai jam berapa ini? 12. Wih, lamanya. Jadi mungkin diabetes itu terjadi karena orang kurang cinta. Atau cintanya terlanggar atau terzolimi. Cinta itu kan manis. Ya kan? Karena dia nggak dapatkan cinta dengan baik, sesuai dengan kadar dan haknya, akhirnya dia mencari sesuatu yang manis-manis. Gitu, kata guru saya begitu. Ya, mencari sesuatu yang manis-manis. Qadarullah yang dimakan yang manis-manisnya nggak sehat. Semua yang olahan. Ya. Tapi ini benar. Benar dalam artian saya ngelihat beberapa orang kena diabetes kayaknya benar ya. Teori ini. Meskipun cuma teori tapi benar dalam prakteknya yang kita dapatkan sih. Kayaknya memang ada cinta yang terzolimi gitu loh. Akhirnya kena diabetes. Gak dapat kasih sayang. Gitu. Jadi kalau kita tidak mendapatkan hak sesuatu dari makhluk, maka mintalah kepada Allah untuk menutupi dan mencukupinya. Ya. Makanya kalau nanti ada suami atau istri yang kena diabetes, ya, atau mungkin suami lah gitu, ibu-ibu coba mulai sering dipeluk dia. Sering dipeluk. Sampaikan kalimat-kalimat cinta dan kasih sayang Anda kepada dia. Karena bisa jadi dia lebih membutuhkan itu daripada tepung-tepungan dan gula-gulaan yang selama ini dia konsumsi terlalu berlebihan. Ya. Termasuk juga kalau istrinya kena diabetes. Rangkul gitu. Teori cinta. Ya, padahal teori cinta nih kalau dibahas dalam Quran itu menarik. Bahkan Ibnu Qayyim saja membuat satu buku hampir 700 halaman tentang cinta dalam itu bukunya itu. Ya, ada judulnya itu. Baik. Kemudian terakhir ya, mungkin nutrient dense. Nutrient dense ini makanan-makanan padat nutrisi. Ya, contohnya apa? Semua daging-dagingan segala macam itu nutrient dense. Bahkan termasuk organ-organnya juga itu nutrient dense. Ya, makanan padat nutrisi. Ya. Atau makanan-makanan yang punya efek menguatkan fungsi otak juga bagus tuh. Contohnya ada berapa macam ya? Ada 8, 9 lah. Yang pertama itu zaitun ya. Jadi Ramadan itu kalau Anda bisa konsumsi zaitun itu Masya Allah powerful banget buat otak. Kemudian alpukat ya. Alpukat beneran ya, bukan alpukat di jus. Jusnya pakai susu, pakai es, bukan itu. Kemudian blueberry kalau ada, berry-berryan lah. Kemudian coklat hitam, itu buat otak, buat mood juga. Kemudian telur, cari telur yang sehat, ya. Kemudian grass fed beef, daging sapi atau daging daging sapi lah yang dia merumput gitu kan. Tapi kalau saya biasa lebih senang kambing, lebih gampang. Kambing itu kan biasanya lebih lebih liar ya. Kemudian dark leaf green, jadi sayuran-sayuran yang berwarna hijaunya agak kental, agak kuat seperti brokoli. Ya, itu. Kemudian wild salmon kalau mereka, kalau kita nggak ada susah pakainya apa, gabus. Gabus aja. Kemudian yang terakhir jenis beberapa jenis kacang-kacangan tuh bisa Anda pakai nanti atau mungkin Anda konsumsi selama Ramadan itu ya. Kalau bisa yang bagus-bagus ya alhamdulillah kayak almond gitu ya. Yang mulai konsumsi almond itu, almond tuh kalau saya baca beberapa yang saya dapatkan informasi itu kan sangat baik ya untuk jantung, otak, pencernaan. Kalau nggak ada kacang-kacang gini aja, kacang hijau, kacang apa gitu, ya. Jadi penganan atau mungkin makanan harian. Jadi kalau nanti Anda bikin bubur kacang hijau, ya, jangan lagi pakai gula pasir misalkan, tapi si buburnya itu Anda tambahkan beberapa rimpang. Umumnya kan dikasih jahe sama kayu manis kan.
Jadi itu seperti Anda minum rimpang kuahnya itu. Jadi jahenya sama kayu manisnya ya Anda agak banyakin atau kalau perlu tambah serai. Terus nanti juga salah satu saran saya ya kalau bisa nanti nasinya Anda di rumah itu dikasih lemak. Ya lemak paling gampang ya VCO. Jadi di dalam nasi itu dandang itu Anda campur dengan VCO, nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Biar dia ada minyak-minyaknya. Ya. Boleh dikati yang lain, boleh. Kayak zaitun juga boleh setahu saya. Nggak masalah. Ya, atau nasinya, kalau memang masih makan nasi kan. Biasanya kan nasinya Anda campurkan dengan rempah. Paling gampang serai, bawang putih, kayak bikin nasi liwet tapi nggak ada santan. Ya, dan nasinya kalau bisa cari nasi-nasi yang masih tinggi serat. Contohnya apa? Nasi coklat. Kalau nasi merah gimana? Bagus tapi saya nggak suka. Nggak enak rasanya. Kalau nasi coklat masih enak. Ya, kita buat ya. Kita di kafe itu kita bikin nasi rempah itu dari beras coklat. Ya seperti itu. Itu jam 11 sudah. Ada beberapa jenis mineral-mineral lain Bapak sekali yang memang perlu tadi nutrient dense itu mungkin sudah paham ya. Termasuk juga beberapa jenis organ-organ itu bagus dimakan. Organ. Kalau mungkin bahasa kita jeroan, tapi bukan usus ya, organ. Contohnya kayak jantung, paru segala macam itu. Dibikin sup atau apa itu bagus, tapi jangan sering-sering. Ya, mungkin seminggu sekali cukup itu. Ya, nutrien itu makanan padat nutrisi, pernah saya posting juga tentang itu. Ya. Makanan padat nutrisi. Dan beberapa jenis mineral ini saya sebutin aja itunya ya, sumbernya ya. Kalau mineralnya banyak banget, ada kalsium, kalium, klorida, magnesium, fosfor, kromium, macam-macam. Itu ada di beberapa makanan ini ya. Kalau Anda mau catat dan itu bisa dijadikan sumber asupan makanan Anda selama puasa, itu the best. Karena apa? Karena banyak sistem dalam tubuh kita ini sangat membutuhkan mineral-mineral itu. Ya, mulai dari apa? Contohnya nuts, ya nuts itu kacang-kacangan sudah dijelaskan, kemudian atau bayam-bayaman itu juga masuk itu, kemudian garam, kemudian juga rumput laut tuh bagus tuh. Rumput laut ini sebenarnya jangan jadi tren bulan Ramadan doang sebenarnya. Ya, kalau bisa jadi tren harian kita di luar Ramadan juga. Kemudian daging-dagingan ya, kemudian sudah jelaskan tadi, kemudian jamur, hati itu bagus tuh. Ya. Hati sapi, hati kambing, hati apa gitu. Kemudian oyster, tahu oyster? Oyster itu sumber kuper. Kuper itu tembaga, zat, unsur ya yang dia juga sangat berperan dalam perdiabetesan, perkencing manisan. Oyster. Ya, nanti coba lihat itu kayak makanan laut. Ya, kayak semacam kerang-kerang gitulah. Oke. Kemudian fluoride. Fluoride itu ada pada beberapa jenis pangan ya. Contohnya teh hitam. Kemudian kopi ya dan udang. Udang itu jadi kalau sekarang Anda mulai makan udang, kalau mau makan udang kulitnya udang atau cangkangnya udang itu jangan dibuang. Gimana dok makannya kalau lobster? Ya, kalau lobster lain cerita. Yang saya maksud ini udang-udang yang dindingnya atau cangkangnya tipis. Jadi itu makan sak-sak kulitnya. Ya. Kepalanya boleh nggak? Kalau kepala saya nggak makan biasanya. Kerang itu. Jadi kalau kita ngerti ilmunya sebenarnya kita mulai ngerti makanan. Jadi kerang itu termasuk salah satu hewan laut yang fungsinya menyerap racun di laut. Jadi kerang tuh jangan sering-sering juga kalau makan kerang. Termasuk kata guru saya, kalau di laut itu kerang, kalau di daratan itu kangkung. Kangkung itu dia bilang fungsinya dia nyerap racun. Sekitaran situ di air apa di tanah gitu, fungsi kangkung. Ya. Tapi apa nggak boleh makan kangkung? Ya boleh. Ya, tapi kalau dibeli pilihan cari yang lain. Ya. Mungkin itu sebabnya kata-katanya banyak orang bilang habis makan kangkung ngantuk. Mungkin. Wallahu alam. Kemudian kopi tadi ya, kemudian udang tadi. Jadi udang itu ada namanya chitosan. Chitosan itu bahan-bahan yang ada pada cangkang-cangkang mereka itu.
baik itu udang atau kepiting, itu beberapa industri itu mereka bikin, bahkan kulit kepiting itu dibikin bubuknya, ya chitosan powder namanya itu tinggi serat segala macam itu pada itu. Kemudian Fa ya besi, ya itu ada pada kurma, kemudian mangan Mn itu ada pada beras coklat, ya. Ini saya bilang bahan-bahannya. Kalau Anda selama Ramadan Anda pakai ini, dia nanti riset sendiri. Jadi puasanya dapat, pangannya dapat, setting ulang dia nanti. Ya. Kemudian beberapa jenis mineral lain kayak selenium. Selenium itu ada pada jamur. Ya. Jamur itu salah satu, kalau pernah Anda lihat postingan saya tentang jamur, itu salah satu tumbuhan yang sangat powerful dalam menyerap toksin. Jamur. Ya. Tapi dia juga tinggi selenium. Dan terakhir ada, bukan terakhir, ada zinc. Zinc itu ada pada kacang mete. Ya, kacang mete. Zinc. Dia termasuk yang mineral yang sangat penting dalam memberikan energi pada tubuh kita. Boron, ya boron itu ada pada kismis. Boron, unsur ya. Kemudian lithium, baterai handphone lithium. Itu ada pada pistachio. Saya ambilkan yang gampang-gampang Anda akses saja ya. Kemudian nikel. Unsur nikel itu ada pada black tea, teh hitam atau coklat. Dan terakhir silikon itu pada sayur buah-buahan, banyak tuh seperti itu ya. Jadi itu beberapa caranya kita ya untuk ngasih bahan atau asupan yang baik selama Ramadan. Jadi Anda mulai tahu nanti kira-kira makannya apa, sehingga nanti tubuh itu berfungsi dengan sebagaimana mestinya dia bisa berfungsi. Itu apa tuh namanya bahan baku. Kemudian yang terakhir saya kira mungkin ini jangan lepas nih. Semua jenis rimpang-rimpang itu, rempah-rimpang tuh kalau bisa Anda minum lah selama Ramadan. Kalau bisa, itu kayak masjid gitu kan, bikin minumannya itu wedang-wedangnya atau mungkin dispenser-dispensernya tuh ada dispenser-dispenser rimpang. Gampang bikinnya kok. Ya mau dibikin es juga bisa. Ya kalau mau dingin. Ya daripada minuman-minuman yang isinya gula semua. Ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, saya kira mungkin cukup. Nggak ada yang mau tanya kan? Biasanya sih pakai kertas. Nggak tahu, ada kertas nggak? Kalau ada yang mau ditanya, saya tunggu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter mau tanya, yang resep di Instagram yang tadi rimpang-rimpang itu kan dokter tulisnya 2-3 kali sehari. Nah itu apakah bisa kita bikin 1 kali di pagi hari gitu untuk diminum selama sehari itu, atau memang bikinnya harus 1 porsi? Demikian dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertanyaannya? Ya. Karena speakernya ke sana soal. Ya diulangi ya. Itu dokter yang resep yang dokter posting di Instagram, yang kunyit, temulawak, temu mangga, itu kan di Instagram ditulis 2-3 kali sehari diminum selama 1 bulan. Nah untuk resepnya ini apakah bisa kita bikin langsung untuk 3 porsi dalam sehari atau harus satu-satu? Mendingan satu-satu. Oh. Jadi rimpangnya Anda cuci bersih. Dan terakhir, akhir-akhir ini yang terakhir ya, saya lebih senang pakai kulit. Jadi dicuci aja, dibersihin gitu kan, sampai hilang tanah segala macam. Kemudian saya sakiti dia. Sakiti. Bahasa sakit ini kan sebenarnya bahasa yang bagus. Kenapa disakitin? Karena kalau kucing kita godain dia sampai marah, dia kan cakar. Dia gigit. Kalau itu hewan, kalau hewan binatang berbisa, dia punya bisa. Mereka ini kan nggak punya apa-apa. Kucing cakar nggak punya, taring nggak punya, bisa nggak punya. Tapi Allah memberikan kepada mereka mekanisme pertahanan ketika mereka dipukul, disayat, dihancurin.
dia ngeluarkan bahannya tadi. Nah kayak misalnya kayak gini, utuh begini, saya pukul dia. Saya geprek. Gitu kan. Ya digeprek boleh nggak boleh, diiris boleh nggak boleh, silakan aja mana aja. Tapi biasanya sama kulitnya kalau sekarang saya. Kayak gitu. Jadi mungkin bagusnya sekali bikin untuk sekali minum. Idealnya. Tapi kalau nggak bisa ya mungkin waktu segala macam kendala ya untuk sehari lah. Tapi jangan berhari-hari bikinnya. Ya, itu mungkin Bu. Oh ya. Itu penyimpanannya harus di kulkas atau di luar aja nggak apa-apa? Mendingan di kulkas sih. Mendingan di kulkas karena supaya mencegah oksidasi. Mendingan di kulkas. Ada pertanyaan lagi dokter, berapa lama maksimal katanya Ibu di belakang, berapa lama maksimal di kulkas? Berapa lama? Nggak tahu juga saya persisnya sih ya, tapi saya pakai patokan standar kayak air kelapa nih. Kadang-kadang kalau air kelapa itu kalau Anda simpen di kulkas itu paling 24 jam sampai 48 jam sudah bau. Setahu saya sih ya. Karena cepat banget dia fermentasinya. Ya, jadi mungkin patokannya mungkin sehari 2 hari lah ya, mungkin paling lama. Dan itu ilmunya sebenarnya bisa Anda pelajari dalam artian begini. Benda-benda ini kan Bapak sekalian bisa dilihat secara mikroskopis atau makroskopis. Kalau makroskopis ya atau makroskopis itu kan dari kita melihat, mencium gitu kan. Kalau baunya, aromanya sudah tidak seperti yang aslinya dia, jangan minum lagi. Ya atau mungkin kalau secara umum kan kalau sudah bermasalah itu biasanya ada jamurnya misalkan. Ya, itu juga jangan dikonsumsi. Tapi yang paling bagus memang fresh itu. Allah alam. Baik, dokter. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi? Assalamualaikum dok. Ini saya mau tanya, tadi kan ada makanan padat nutrisi ya, termasuk kacang-kacangan. Kalau kacang-kacangan dimakan itu apa tidak berefek ke asam urat naik gitu? Iya. Itu Udah. aja. Iya. Sama termasuk sayuran hijau tadi dok. Hah? Sayuran hijau ya, kangkung gitu kan. Apa tidak berefek ke asam urat itu udah jadi meningkat gitu loh dok? Itu aja Efek sih. asam lambung. Kita kan makan yang tadi ya, makanan padat nutrisinya kan termasuk kacang, sayuran hijau, kangkung gitu. Nah ketika kita konsumsi seperti itu, apalagi di bulan puasa, kalau tiap hari, apakah tidak berefek ke asam urat kita jadi naik gitu aja. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau waktu makannya ibu sudah curiga, nggak usah makan. Kan sudah saya jelaskan dari awal tadi. Ini pernah saya tulis, cuma sudah saya hapus nggak salah. Emping sekeping bisa bikin asam urat 8. Gara-gara waktu makan sudah curiga duluan, atau yang menyajikan emping itu misalkan istrinya udah ngomong, udah tahu asam urat masih makan emping, naik asam uratnya. Kalau ibu nggak ada kecurigaan dari awal, insya Allah aman. Insya Allah aman. Apalagi biasanya kita kan bukan makan ini doang, ada rimpangnya, ada rempahnya, ada bumbunya gitu loh, nggak sendirian dia. Sepanjang nggak berlebihan dan tidak ada kecurigaan, ya nggak ada masalah. Contoh mungkin begini, orang makan ini nanas, ini kan gula sebenarnya. Ya, ada gulanya, ada airnya segala macam, dan termasuk gulanya tinggi juga. Salah satu tanda buah yang gulanya tinggi itu adalah dia cepat banget fermentasi. Maka nanas itu udah matang ini minta ampun kan bawa alkohol. Sama kayak anggur. Ya. Nah, nanas kayak begini Bapak sekalian ya, kalau orang dia sebelum makan dia udah curiga nih bakal bikin gula darah saya naik, makan satu keping atau sepotong aja udah naik gula darahnya. Bisa bereaksi kayak begitu. Meskipun sebenarnya secara teorinya nanas kayak begini kan dia juga bukan gula doang isinya. Ya, dia ada serat, ada vitamin, ada mineral, dan termasuk salah satunya yang saya paling suka makan di tengahnya nih, bonggolnya ini. Ya. Maka kalau nanas itu karena saya ngerti nanas adalah gulanya tinggi, saya lebih seneng kalau makan nanas itu tidak matang-matang banget nanasnya. Jadi masih agak sedikit mengkel, jadi gulanya nggak terlalu tinggi, tapi nggak terlalu asam juga. Dan seratnya tinggi, sama kayak ini. Timun ini makanan bakteri terbaik. Makanan bakteri dalam pencernaan kita paling baik nih, timun ini. Ya. Jadi dia termasuk kategori serat, atau mungkin bahasa itu prebiotik yang masya Allah luar biasa. Timun. Bukan timun, sorry, bengkuang. Bengkuang, maaf. Kurang kopi nih kayaknya. Ya, ini bengkuang. Bengkuang. Bukan timun. Ya.
Ada satu buku yang saya baca tentang probiotik itu dan prebiotik itu, dia nyebutkan bahwa ini salah satu makanan bakteri yang paling baik. Timun, bengkoang. Tanda-tanda udah siap. Ya, seperti itu Bu. Ya. Ada lagi, Bapak-bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Mohon maaf sebelumnya, waktu itu saya pernah lihat iklan di IG ada madu Zimuno. Itu katanya ramuannya dari dokter Zaidul. Bukan. Apakah benar? Oke, sip. Ya, Gak makasih. pernah ngiklan. Ya, makasih dok. Saya tidak pernah kerja sama produk manapun. Ya. Jadi kalau ada yang, kalaupun yang diposting atau apa, biasanya produk sendiri aja. Ya itu emang beberapa yang mau maaf kadang-kadang ya gitulah, susah ngomongnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustadz mau nanya boleh? Assalamualaikum Ustadz. Ana nih penderita urat saraf kejepit. Dari hasil ronsen lumbal 4 sama lumbal 5 Ana ini sudah kategori 25% bergeser. Ada resepnya nggak ya Ustadz? Supaya urat saraf kejepit itu, karena Ana nih harus dioperasi tapi Ana nggak mau. Itu satu, terus kedua kepala Ana nih kadang suka pusing. Ada resepnya juga nggak Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saraf kejepit setahu saya harus dibenerin Bu. Harus diperbaiki karena dia kan struktur. Dia kalau dikasih herbal segala macam, bahkan obat painkiller sekalipun itu nggak lama anunya itu apa namanya leganya gitu loh. Jadi emang harus ketemu dengan orang yang bisa benerin itu. Ya, saya banyak beberapa referensi sebenarnya kalau mau nanti yang, karena kan ngurusin kayak begini nggak boleh sembarangan. Ya, di daerah sini kayaknya ada apa nggak ya? Saya lupa, saya lihat dulu. Kayaknya ada. Jadi mulai dari dipijat nanti, kemudian mungkin ditarik dia, macam-macam lah. Sifatnya itu melenturkan ototnya, jadi itu nggak bisa cuma dengan herbal doang, itu nggak bisa. Pusingnya dari situ, karena biasanya kalau yang paham, jadi tubuh kita ini kan sebenarnya terhubung dengan otot. Kalau dalam sisi tulang dan otot, dia terhubung. Makanya kalau yang paham ngurut itu orang yang pusingnya di kepala, yang diurut di kaki dulu, karena dia nyambung itu sampai ke atas ototnya itu. Dulu kerjaan saya itu. Mijit orang, urut orang. Sekarang nggak pensiun, masih saya pakai kalau perlu ilmunya. Kayak kemarin ada teman, bukan teman sih, guru sekolah anak, ya pinggangnya sakit dia sih pijit, ya sebentar dia hilang itu. Kalau ngerti strukturnya, ya struktur ototnya. Jadi ibu-ibu mungkin perlu juga belajar gitu tuh. Bapak-bapak juga belajar cara ngurut. Makanya kalau Anda bisa bekal 2 ilmu aja nih, emergensinya banyak bisa tertangani. Yang pertama ilmu urut mengurut, pijat memijat, sama ilmu bekam. Itu efektif banget. Ya, efektif banget. Jadi pas lagi tengah malam misalkan entah suami atau istri sakit, kepala atau sakit apa segala macam, bekamin aja. Cepat hilangnya itu. Ya. Kalau bisa dipelajarin kan gampang kok, ilmu dipelajarin. Seperti itu. Ya, terakhir mungkin ada lagi? Saya menunggu yang ngasih mic aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bertanya, kalau rimpang itu diparut dan, diseduh dan digodok, itu bedanya apa? Yang kedua, kalau rimpang itu dipotong-potong, digeprek dan di blender, itu bedanya apa Ustadz? Terima kasih. Kalau datanya real tentang bedanya, artinya dari sisi mungkin kandungan saya nggak tahu, belum baca. Artinya dari mulai yang digeprek apa yang terjadi, dipotong apa yang terjadi, di blender apa yang terjadi, saya nggak tahu. Belum pernah baca datanya. Tapi kalaulah boleh pakai beberapa disiplin atau konsep ilmu sesuatu yang berhubungan dengan semakin kecilnya molekul sesuatu itu semakin cepat diserap. Nah maka itu salah satu konsepnya misalkan ya, maka yang di blender lebih baik karena dipecah molekulnya. Itu sebabnya kalau Anda makan, misalkan Anda minum, inilah nanas ini, kalau Anda makan satu nanas saja atau mungkin satu jeruk saja, itu dimakan ya,
itu nggak meningkatkan gula darah sangat signifikan dibandingkan kalau Anda jus dia. Jadi makanya minum jus itu hati-hati, juga bisa naik gula. Ya, maka lebih baik dimakan kalau buah-buahan. Ya, nah tadi kembali ke ini tadi, karena dia pecah molekulnya, dia lebih entah kayak gimana proses nggak tahu juga. Tapi mungkin tadi kalau dari konsep nano ya nano molekul yang kecil ya itu mungkin semakin kecil dia yang bisa larut dalam satu pelarut seperti air itu semakin bagus dia. Ya, jadi misalkan bagaimana caranya supaya misalkan ada ini ilmu lama sebenarnya tapi sering saya pakai kalau saya butuh energi yang cepat. Contoh mungkin saya ambil madu nih, madu. Madu ini saya masukkan ke dalam botol kayak begini, 1 sendok atau 2 sendok. Saya guncang, pecahkan dia molekulnya kan larut dalam air. Jadi diminum tuh cepat banget keserap dan kerasa lebih powerful atau lebih dapat tenaganya di dalam madu tadi dalam air tadi. Itu atau mungkin tadi ya mungkin dari sisi perlukaan. Jadi kalau di blender di apa segala macam lebih banyak bahan aktif yang keluar. Nah perkaranya atau pembahasan berikutnya adalah apa istilahnya itu diseduh kasih air panas atau direbus ya. Nah ini sebenarnya ilmu lain lagi. Jadi gini, mereka ini kan ada bahan aktifnya. Bahan aktif ini tidak bisa keluar tanpa beberapa manipulasi stimulus ke dia. Yang pertama contohnya apa? Yang paling gampang ya dimakan larut sama enzim kita, dia aktifnya di dalam. Itu. Kan nggak mungkin kita makan beginian kan? Akhirnya yang kedua apa? Kita potong dia, lalu dikasih air panas. Pecah tuh molekulnya, dinding selnya pecah, bahan aktif yang keluar. Itu dengan air panas. Nah, kalau dengan air mendidih fungsinya apa? Lebih cepat lagi. Kan panas, lebih panas kan air mendidih kan? Jadi ketika dia dididihkan gitu, ya cepat banget panasnya, pecah molekulnya dan akan mulai timbul aroma. Aroma itu kan bahan-bahan aktif dan mau keluar. Makanya kalau saya biasanya kalau rimpang-rimpang begini saya nggak pakai patokan setengah, 1 jadi setengah, enggak. Kalau sudah keluar aroma, sudah mulai kelihatan warna berubah, saya matiin apinya. Kalau saya pakai seperti ini saya bikin tadi ini. Kalau saya pakai didihan, ya itu fungsinya sebenarnya. Jadi kalau nggak punya air panas dua-duanya gimana? Itu kan gampang, Anda infus. Infus paham ya? Anda potong-potong tipis, masukin ke air, tunggu beberapa jam, larut ya dalam air. Maka airnya berubah, itu infus namanya. Ini teknik ekstraksi sebenarnya dari suatu produk herbal kayak begini. Sehingga nanti mau didih, kalau Anda mau cepat didih silakan. Ya. Kemudian kalau mau agak sedikit santai, air panas dispenser biasa. Kalau nggak ada waktu sama sekali, udah malam Anda siapin, cemplungin, udah besok tinggal diminum. Rata-rata umumnya itu dia mulai terekstraksi di 6 jam setahu saya. Terutama bahan-bahan padat kayak begini. Tapi biasanya sudah mulai sebelum itu sudah dia. Jadi kalau misalkan Anda pengen ngimpus rimpang, nggak masalah. Jahe masuk, kunyit masuk, kencur masuk, rasanya keluar semua situ. Karena air itu pelarutnya dia. Ya air itu pelarutnya seperti itu. Gitu Bu mungkin ya. Baik, saya kira mungkin cukup, sudah 11:30. Masya Allah, Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan memang sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Semoga saya mendoakan Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, semoga kalaulah ada yang sakit Allah sembuhkan, Allah sehatkan, ya baik itu penyakit fisik atau penyakit hati, semoga Allah bersihkan hatinya dan semoga Allah jadikan bulan-bulan ini yang Sya'ban, insya Allah sebentar lagi ini sudah datang Sya'ban juga, itu menjadi bulan yang kita bisa mempersiapkan dengan baik ya sebaik-baiknya untuk kita mempersiapkan diri kita ke Ramadan insya Allah, dan semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang tidak sama dengan Ramadan sebelumnya. Secara amal, ibadah, kebaikan kita betul-betul meningkatkan seoptimal mungkin insya Allah, dan secara makanan segala macam juga kita mempersiapkan supaya tidak banyak lagi sampah-sampah yang masuk dalam tubuh kita. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Segala kebaikan dan kebenaran tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan misalnya saya pribadi kita tutup berjaya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.